Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talia Wijaya dari kelas BC221 dengan NIM 220407511108. Membaca kreatif adalah proses membaca yang tidak hanya memahami isi bacaan, tetapi juga mengembangkan ide baru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca kreatif mampu mengidentifikasi ide penting, mengombinasikan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru, dan melakukan tindak lanjut setelah membaca. Membaca kreatif meningkatkan kualitas hidup secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi membaca kreatif adalah proses membaca yang tidak hanya sekedar memahami isi teks, tapi juga menghasilkan ide baru yang inovatif dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seorang pembaca kreatif itu tidak berhenti setelah menutup bukunya, tetapi ia akan berpikir dan mengombinasikan pengetahuan yang lama dan pengetahuannya yang baru, serta melakukan tindakan nyata yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Membaca kreatif ini berada di tingkat tertinggi dalam kemampuan membaca karena tidak hanya menangkap makna yang tersurat, tetapi juga kita menjadi lebih produktif, kritis, dan inovatif. Nah, pembaca kreatif memiliki beberapa ciri penting. 1. Tidak berhenti setelah membaca selesai. 2. Menerapkan hasil bacaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Terjadi perubahan sikap dan tingkah laku. 4. Hasil bacaan berlaku sepanjang masa. 5. Mampu menilai bahan bacaan secara kritis dan kreatif. 6. Mampu memecahkan masalah berdasarkan hasil bacaan. 7. Memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan atau minat. Yang 8. Meningkatkan cara berpikir, sikap, dan profesionalisme. 9. Memiliki wawasan luas dan analisis sederhana. Yang ke-10. Berpikir lebih praktis dan pragmatis. Jadi, pembaca kreatif itu mereka tidak berhenti hanya sampai menutup bukunya, melainkan menerapkan apa isi bacaan dalam kehidupan nyatanya. Nah, membaca kreatif ini membawa perubahan sikap, tingkah laku, dan meningkatkan cara kita berpikir. Nah, selain itu, pembaca kreatif mampu memilih bahan bacaan sesuai dengan kebutuhannya, berpikir lebih kritis, pragmatis, serta memperluas wawasan untuk masa depan. Membaca kreatif perlu dilatih dengan berbagai latihan. Pertama, mengikuti petunjuk bacaan dan menerapkannya. 2. Membuat resensi buku. 3. Memecahkan masalah dengan teori dari bacaan. 4. Mengubah cerpen atau novel menjadi naskah drama. 5. Mementaskan naskah drama. 6. Mengubah puisi menjadi prosa. 7. Membuat karya baru setelah membaca, teori celup. Nah, membaca kreatif ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu menarik kesimpulan dari fakta yang telah dibaca, dan yang kedua itu melanjutkan pemikiran penulis. Kita memerlukan keterampilan membaca kreatif. Nah, yang pertama itu memahami rencana pengarang. Kedua, menangkap gagasan utama. Yang ketiga, mengerti fakta penting dan detail. Yang keempat, menghubungkan fakta dan merangkum. Yang kelima, mendapatkan kesan umum dari bacaan. Jadi, membaca kreatif itu perlu dilatih dengan berbagai keterampilan tersebut. Nah, latihannya antara lain mengikuti petunjuk dari bacaan, membuat resensi, memecahkan masalah dari teori bacaan,
mengubah cerita menjadi drama, hingga dapat membuat karya baru setelah membaca seperti dalam teori celup. Jadi dalam membaca kreatif itu kita bisa menarik kesimpulan dari fakta, atau kita dapat melanjutkan pemikiran dari penulis. Nah, agar membaca kreatif makin maksimal, jadi kita itu perlu belajar melihat rencana pengarang, memahami gagasan utama, menangkap detail yang penting, dan menghubungkan fakta dan merangkum isi bacaan. Tujuan menulis kreatif menurut Tarigan 1994, siswa dilatih untuk mengembangkan ekspresi dan kreativitas dari bacaan yang mereka baca. Nah, ada 5 kegiatan utama. Yang pertama, dramatisasi atau mengungkapkan tokoh dan ide dari bacaan secara dramatis. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik, yaitu membaca dan menyampaikan bacaan dengan ekspresi suara dan musik. Nah, yang ketiga itu narasi pribadi, mengarang cerita berdasarkan bacaan dan pengalaman pribadi. Yang keempat, ekspresi tulis atau menulis ulang atau mengembangkan cerita dengan gayanya sendiri. Dan yang kelima, ekspresi visual, membuat gambar, model, atau karya seni dari isi bacaan. Nah, dengan membaca kreatif, siswa tidak hanya memahami isi bacaan, tapi juga mengekspresikannya dalam berbagai bentuk, seperti drama, cerita, tulisan, bahkan karya seni. Nah, setiap jenjang kelas itu memiliki tujuan yang bertahap. Di kelas 1 sampai kelas 2 itu siswa fokus mendramatisasikan tokoh dan mengisahkan cerita. Sedangkan di kelas 3 sampai kelas 4, siswa mulai mengaitkan bacaan dengan pengalaman pribadinya. Nah, di kelas 5 sampai kelas 6, siswa mampu mengubah suasana hati dan sudut pandang dalam karya sastra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.